Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indatul Hikmah dengan NIM 22650001. Di sini saya akan membahas tentang hukuman kasus dari kejahatan cyber. Nah, di sini kita akan membahas tiga hukuman dari kasus-kasus kejahatan cyber, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu KUHP. Nah, di sini kita membahas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang kejahatan cyber peretasan atau hacking. Kasus dalam gambar terkait peretasan situs DPR, di mana situs tersebut sempat tidak bisa diakses dan diubah tampilannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Tindakan peretasan seperti ini termasuk pelanggaran hukum. Hukuman dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 yaitu Pasal 30 ayat 3, melakukan akses secara ilegal ke sistem elektronik yang memiliki pengamanan khusus, ancaman hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Selanjutnya ada Pasal 32 ayat 1, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Selanjutnya ada Pasal 35 dan Pasal 36. Jika peretasan ini menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, pelaku dapat dikenakan hukuman tambahan hingga 12 tahun penjara dan atau denda 12 miliar rupiah. Selanjutnya ada kejahatan cyber ransomware. Kasus ini menyerang Bank Syariah Indonesia atau BSI. Serangan ini mengakibatkan gangguan layanan dan pencurian data pengguna. Berdasarkan UU ITE, berikut hukuman yang dapat dikenakan, yaitu Pasal 30 ayat 3, akses ilegal ke sistem elektronik dengan pengamanan tertentu dengan ancaman hukuman pidana paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta. Pasal 30 ayat 2 dan 3, memindahkan atau mentransfer data elektronik tanpa hak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Pasal 33, mengakibatkan terganggunya elektronik secara serius dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar. Dan Pasal 36, jika perbuatan ini menimbulkan kerugian bagi pihak lain, hukuman dapat meningkat hingga 12 tahun penjara dan atau denda 12 miliar. Ketiga, serangan DDoS. Kasus ini terkait dengan serangan Distributed Denial of Service atau DDoS pada situs web GitHub yang menggunakan server Memcache untuk melancarkan serangan dengan volume hingga 1,35 Tbps. Berdasarkan UU ITE, berikut hukuman yang dapat dikenakan. Pasal 30 ayat 1 dan 3, mengakses sistem elektronik tanpa izin yang memiliki pengamanan khusus dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Pasal 33, melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik secara serius dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal 36, jika serangan ini menyebabkan kerugian hukuman meningkat menjadi pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Selanjutnya kita membahas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang kejahatan cyber peretasan atau hacking. Nah, berdasarkan UU ITE, berikut pasal-pasal yang relevan. Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3, ancaman hukuman dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pada kejahatan cyber ransomware, berdasarkan UU ITE, hukuman yang didapat yaitu Pasal 31 dengan ancaman hukuman dipidana dengan
dengan penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Selanjutnya, kejahatan cyber serangan DDoS. Berdasarkan UU ITE, ancaman hukuman ada di pasal 33, dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Nah, selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan kejahatan cyber, peretasan atau hacking. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 167 KUHP jika perbuatan hacking dianggap sebagai masuk tanpa izin ke properti milik orang lain, termasuk sistem elektronik, maka pelaku dapat dihukum pidana selama maksimal 9 bulan. Dan Pasal 378 KUHP, jika peretasan digunakan untuk menipu atau memperoleh keuntungan tidak sah, pelaku dapat dikenai pidana selama maksimal 4 tahun. Pada kejahatan cyber ransomware, hukuman yang sesuai dengan pasal-pasal berikut, yaitu Pasal 362 KUHP jika tindakan ransomware melibatkan pencurian data atau aset digital, hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Dan Pasal 368 KUHP jika ransomware digunakan untuk memeras korban dengan ancaman tidak membuka kunci data kecuali membayar tebusan, hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun. Dan terakhir, kejahatan cyber serangan DDoS. Berdasarkan KUHP, kasus seperti ini dapat dikenakan pasal-pasal berikut, yaitu Pasal 368 KUHP jika serangan DDoS digunakan untuk memeras atau mengancam, hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun, dan Pasal 167 KUHP jika DDoS melibatkan akses ilegal ke properti elektronik yang dimiliki pelaku, hukuman pidana penjara maksimal 9 bulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.